Kabupaten Kendal menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang punya banyak potensi, geografis yang strategis, dan sumber daya yang mumpuni, cerdas, dan unggul dalam daya saing, serta berakhlak mulia dengan landasan iman dan takwa, membuat Kabupaten Kendal punya nilai tersendiri. Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif kali ini hadir menyapa sahabat Dasat di Kendal untuk berbagi kisah inspiratif dan motivasi, serta membantu mewujudkan masyarakat Kabupaten Kendal menjadi lebih kuat dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Hari ini sangat spesial. Kalau sahabat lihat di belakang saya, ini adalah patung Tumenggung Bahu Rekso yang menggambarkan simbol perjuangan masyarakat Kendal. Karena betul sekali, hari ini kami akan gaspol langsung dari Kabupaten Kendal. Ada yang spesial di episode kali ini. Kalau kita tahu Kendal ini kan dikenal sebagai kota santri. Makanya saya akan mengajak sahabat Dasat untuk berkunjung ke salah satu pondok pesantren. Dan santri-santrinya ini bukan hanya diajarkan ilmu agama, tapi mereka juga diajarkan bagaimana menjadi masyarakat yang berdaya. Jadi diajarkan untuk menjadi pelaku usaha. Keren kan? Udah gitu kayaknya kalau di Kendal ini kita nggak ketemu dengan orang nomor satunya, terasa kurang lengkap. Makanya nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Bupati. Dan pastinya Ustadz Dasat juga akan memberikan inspirasi, kisah-kisah dan juga motivasi buat kita semua. Makanya ikuti terus perjalanan saya di Kabupaten Kendal ini, tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Dikenal sebagai kota santri, Kabupaten Kendal tentu tidak lepas dari banyaknya pondok pesantren yang tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kendal. Ikuti perjalanan Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah hadir di Pondok Pesantren Al-Musyafa yang ada di Kendal, Jawa Tengah. Ini di Desa Sudipayung, Kecamatan Ngampel. Wah, senang sekali langsung bertemu dengan Pak Kiai, pengasuh Pondok Pesantren. Ada Pak Kiai Mukhlis Musyafa. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini kita terima kasih loh sudah diterima boleh berkunjung ke sini, ditemani didampingi bapak-bapak juga nih sama Gus Syarif juga. Sejak kapan berdirinya Al-Musyafa ini Pak Kiai? Al-Musyafa ini berdiri tahun 89, 1989. Oh gitu. Santri awalnya itu 13 orang. Gimana Tahun ceritanya pertama. itu? Memang wali santri datang menitipkan atau memang Ya, berencana membangun? begitulah. Dulu kan Bapak sudah punya pesantren, almarhum. Oh. Nah, setelah Bapak meninggal, fatroh atau apa istilahnya fatroh itu? Terhenti sejenak. Oh, oke. Kemudian ada di antara santri-santri Bapak yang sudah alumni itu membawa anaknya ke sini. Dititipkan ke saya. Lah, waktu itu saya belum punya pesantren. Oh gitu. Terus tinggal di rumah kumpul sama saya 13 orang itu. Oh, bareng-bareng di rumah diterima Pak Kiai. Rumah itu dibagi 3. Oh, gitu. Yang depan untuk santri putra, Heeh. yang tengah untuk rumah saya, yang belakang untuk santri putri. Selama 2 tahun lah mungkin. Oh gitu, setelah 2 tahun Nah, baru. baru mulai membangun. Masya Allah. Pak Kiai, izin mau ngeliat-lihat ke dalam kegiatan. Oh gitu. Boleh nggak Pak Kiai? Monggo, boleh, monggo. Boleh. Yang- Ke pengajian, ke kegiatan apa, monggo. Makanya ikuti terus perjalanan tim Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif. Monggo. Siap Pak Kiai.
Rutin ini setiap hari, liburnya cuma hari Jumat saja, Mas. Hari Jumat. Iya. Jam berapa ini? Kegiatan ini setiap habis subuh, mulai jam 6 sampai jam 7. Dan semua ikut. Semuanya 2.400 santri itu setiap pagi harus. Masya Allah. Sebelum Kita duduk sini boleh. Silakan. Jadi sebelum gimana Gus? Sebelum kegiatan yang lain-lain diawali dengan ini dulu. Oh gitu. Malaikat yang di langit kanan Isinya tuh tentang apa Gus? Kalau ini kebetulan kitabnya namanya Ad-Da'watut Tamah namanya. Tapi isinya menerangkan tentang akhlak, tentang tasawuf, ya, untuk meningkatkan keyakinan, keimanan kita, menatanya seperti itu agar tidak salah langkah ke depannya. Pinjam boleh? Pinjam. Terus gini Mas, ini kan aslinya kosong kayak gini. Ini nggak bisa dibaca nih kalau gundul gitu ya. Kalau nggak pernah pesantren nggak bisa bacanya ini. Kemudian nanti sama Pak Kiai dibacakan, diartikan, kemudian diterangkan maksudnya apa. Nah, setiap hari seperti itu. Setiap hari ini semua akan dibahas sampai habis gitu semua. Iya. Ya mungkin baru beberapa bulan baru selesai satu kitabnya. Baru nanti ganti kitab yang lain. Oh dalam hitungan bulan bisa selesai Gus? Iya. Karena ini termasuknya kitab yang kecil juga sih, yang tipis. Ada lagi yang gitu? Ada yang besar lagi ada. Terima kasih ya. Nah, kembali ke Ini udah selesai nih, nanti ganti kegiatan. Oh gitu, kegiatan lain. Ini persiapan mau sekolah nih. Oh gitu. Terus kegiatan para santri ini hanya akademik aja, pengajian aja, atau ada yang lain? Enggak dong, santri di sini juga dibekali keterampilan. Antara lain ya seperti otomotif, tata busana gitu. Kemudian ada juga yang berkarya di produk UMKM seperti apa itu. Kalau di sini kebetulan produknya madu. Madu? Iya. Itu karya para santri? Iya, betul. Dan udah dipasarin ke masyarakat? Sudah. Jadi mulai dari peternakannya, produksi pengemasannya, sampai pemasarannya, itu santri diajarin seperti itu. Wah, ini kehebatan calon-calon orang hebat nih. Kalau gitu, saya izin mau lihat madunya boleh? Gitu, boleh. Boleh ya? Iya, siap. Oke. Kalau begini sahabat Dasat, setelah ini kita akan lihat madu hasil karya para santri di sini. Ya. Terima kasih ya, Gus. Ya. Sahabat Dasat, tidak sedikit masyarakat yang masih beranggapan bahwa pondok pesantren adalah wadah yang konvensional dan terkesan tidak maju. Namun, melalui pondok pesantren Al-Musyafa yang berlokasi di Sudi Payung, Kecamatan Ngampel, di sini para santri diajarkan untuk produktif. Tidak melulu soal religi, melainkan mereka diberi kesempatan untuk menghasilkan karya dan produk yang bermanfaat bagi Kota Kendal. Salah satunya seperti produksi madu yang diberi nama Madu Asy-Syifa. Sebanyak lebih dari 5.000-an santri di Pondok Pesantren Al-Musyafa punya minat yang beragam. Melalui kisah dan perjalanan gaspol kali ini, Pondok Pesantren Al-Musyafa menjadi salah satu wujud bahwa pesantren juga bisa memajukan santrinya menjadi lebih hebat. One product, one santri. Nah, ini madunya. Dan sekarang sudah bersama Mas Huba Rosadi. Huba Rosadi. Mas, ini semua produksi santri nih? Produksi santri, Mas. Dari apanya? Dari mana santri? Kalau melakukan santri produksinya? itu yang paling banyak itu bagian mulai pengemasan sama pemasaran. Oke. Kalau untuk ternak memang tidak bisa karena kan membutuhkan banyak waktu. Sehingga nanti ngajinya santri itu bisa terganggu ya. Benar. Jadinya santri difokuskan untuk mulai pengemasan dan juga memasarkan. Kalau memasarkan kan mungkin 3 Bisa, hari ya? sekali bisa. Iya. 2 hari Pemasarannya sekali. di mana? Pemasarannya mulai dari ke toko-toko, ke warung, menawarkan kita nyales gitu. Nyales terus ke warung-warung, nanti juga ke lewat via online. Online juga ya? Via online juga. Dan Keren. ada agen-agen juga. Oke. Nah, ini kan macam-macam madu nih. Ada apa aja nih? Ada madu kapok, Aha. madu rambutan, madu hutan liar, sama madu kopi. Kalau sementara ada itu. Kelengkeng juga ada.
Nah, kalau ini madu rambutan. Madu rambutan. Yang membedakan apa, Mas? Yang membedakan itu hasil dari ternaknya. Kalau semisal nanti diletakkan di bagian hutan rambutan atau banyak pohon rambutan, nanti jadinya madu rambutan. Kalau kapuk, jadinya kapuk, kopi. Gitu. Iya. Ini berarti santri diajarin untuk melakukan produksi, menjalankan bisnis, mengembangkan usaha. Hampir juga. semuanya seperti halnya usahanya sendiri, tapi masih dalam naungan dan juga pantauan dari pondok pesantren. Keren, santri sekarang memang harus bener-bener berdaya ya. Berdaya. Kalau gitu saya pamit ya, Mas ya. Oh siap, Mas. Wah, sukses Terima kasih. Siap. buat Madu Ashifa. Amin. Sekarang kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini, sahabat Dasat, saya lagi perjalanan ke Kendal, salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kuliner Ustaz, tidak, dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional. Kemarin juga Mas Bayu sudah berkunjung ke beberapa pondok untuk silaturahmi dengan para santri. Santri bagi saya adalah kunang-kunang Allah yang menerangi kehidupan bangsa dan memberantas kebodohan. Maka kita akan menyampaikan motivasi, semangat, dan apresiasi kepada dedek santri ini yang mewakafkan waktu dan tenaganya sekolah dan mondok di pesantren. Tidak semua juga anak itu mau meluangkan waktunya untuk mondok di pesantren. Alhamdulillah, insya Allah pembahasan ini kita akan lanjutkan nanti dan tetap di Gaspol. Gas memang ini kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cita-cita tuh ke depan saya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara ini melalui politik praktis gitu. Saya mengedepankan komunikasi. Nah, sudah dipeluk-peluk saya, waduh, yang hebat dia cium saya 5 kali Pak Bupati. Dipersembahkan oleh Nomor 1 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Apa kabar Pak Diko? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Pak Bupati. Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz. Sehat, Pak Satu Bupati. Alhamdulillah, kehormatan nih, Pak sehat. Ustadz bisa. Ya, alhamdulillah. Iya, ini kita masih berkaitan dengan Hari Santri 2022. Kalau bicara soal santri, identik sekali dengan Kabupaten Kendal, Kota Santri, Kendal. Nah, kenapa bisa seperti itu Pak Bu? Jadi memang di Kabupaten Kendal ini dikenal sebagai kota santri karena memang ada ratusan pondok pesantren. Ratusan pondok pesantren di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal, sehingga memang sudah identik Kabupaten Kendal ini dikenal sebagai kota santri. Kota Santri, ya teman. Pak Bu, di usia 32 tahun, memimpin 1 juta lebih masyarakat, itu nggak capek, nggak pegel. Biasanya kan umur 32 tuh healing-healing tipis, Pak Bu. Gimana tuh?
Jadi kalau saya kebetulan Mas Bayu dari usia muda, sejak saya SMP itu saya juga memiliki passion itu di dunia politik gitu. Jadi dari usia yang sangat muda itu saya punya cita-cita tuh ke depan saya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara ini melalui politik praktis gitu. Jadi ketika saya masuk ke dunia politik sekarang itu memang tantangannya sangat luar biasa, permasalahannya sangat banyak gitu. Sehingga memang saya kadang-kadang kalau ngobrol sama teman-teman saya yang seumuran saya itu saya bilang kalau kamu nggak passion di politik, sudahlah nggak usah masuk ke dunia politik gitu. Karena memang banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi karena saya passion, jadi saya sangat enjoy sekali untuk menjalankan aktivitas sebagai bupati. Dan dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Kendal sendiri, di mana tuh tantangannya Pak Bu? Jadi kalau terkait dengan mungkin banyak jajaran saya yang lebih senior dari saya gitu ya, saya mengedepankan komunikasi sih memang. Dan saya membiasakan diri itu selalu bisa bersilaturahmi dengan yang lebih senior gitu. Gimana Pak Ustadz tanggapannya, emang seperti itu? Mas Bayu, saya enggak rasa, tapi saya bisa gambarkan. Ini Bapak Bupati 32 tahun sudah jadi pejabat publik setingkat bupati. Oh, itulah makanya tidak gampang menguasai, mengendalikan dan menaklukkan ego. Meruntuhkannya gimana tuh Pak? Nah, itu tadi meyakini bahwa ini titipan. Bupati 32 tahun kan 5 tahun aja. Ya. 5 tahun. Kalau untung ya 10 tahun. Lepas itu mau jago bagaimanapun, tuh lambang Garuda yang beliau pakai batasnya 10 tahun. Kalau sudah tahun ke-11 masih mau pakai, lewat di jalan orang yang sudah gila itu. Kan? Nah, dengan meyakini bahwa ini ada batasnya, insya Allah kesombongan hilang. Masya Allah. Yang kedua Pak Bupati, tanamkan dalam diri, ini ladang amal. Yang namanya ladang amal, silakan tanami. Oh, ini kesempatan saya di usia 32 tahun, hanya sedikit makhluk Allah yang dipilih seperti saya. Maka saya harus membuktikan ini ladang kebaikan buat saya. Dahsyat. Ya. Dan Mas Bayu, dakwah seorang bupati satu orang bupati jauh lebih efektif daripada 100 mubalik. Kok bisa Pak Ustadz? Saya ceramah Pak Bupati. Ayo sholat jamaah. Yang datang cuma 2, itu pun sudah pensiun. Tapi kalau bupati datang sholat berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kepala dinas PU, tidak pernah juga saya lihat hadir salat jamaah. Saya sudah hampir 3 tahun di sini, tidak pernah muncul. Ajudan telepon. Pak Kadis, dicari kok Pak Bupati. Besok tuh belum azan sudah ada di masjid. Itulah hebatnya dakwah seorang bupati. Jauh lebih efektif, efisien daripada lisan. Masya Allah. Maka Pak Bupati supaya ini bisa kerja dengan baik, rakyat 1 juta ini dinilai ladang amal. Ladang amal. Tidak semua Pak Bupati dikasih. Ya. Usia 30 tahun memimpin satu kabupaten. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah pastinya untuk membuat kerja jadi lebih efektif, dukungan keluarga juga penting dong Pak Bupati. Dukungan istri, Ibu Uwina Frederika kan kita tahu dari latar belakang public figure nih, selebriti. Itu gimana tuh proses adaptasi dan bentuk dukungannya seperti apa Pak Bupati? Alhamdulillah ketika saya memilih Caca sebagai istri saya, ya dia bisa mengikuti aja sih. Jadi memang cara kita ya tadi yang Pak Ustadz bilang komunikasi itu sangat penting gitu. Jadi biasanya saya kalau acara-acara keluar kota, kegiatan-kegiatan keluar kota itu istri saya ajak juga gitu. Jadi disitulah waktunya bisa lebih berkualitas dengan keluarga. Istri saya itu setiap saya mau pergi kerja. Itu tidak pernah rasanya semenjak saya jadi suaminya. Tidak pernah saya keluar rumah sampai ke atas mobil tidak diantar. Pasti diantar sampai ke atas mobil. Dan itu yang lebih romantis lagi. Kalau saya biasa malu sama tetangga saya kan. Kalau pagi-pagi kan banyak ibu-ibu beli-beli apa itu. Yang beli-beli sayur. Waduh. Saya di atas mobil. Dia peluk dulu saya. Baru dia usap dada saya. Lalu dia katakan, Ustadz ridhoi saya. Ridhoi saya. Ini yang paling penting. Karena kalau tidak ridho suamimu dalam hidupmu, tidak bakal kau dapat surga. Itu bukan dasat yang katakan, tapi Nabi. Ridhonya seorang istri ada sama suaminya. Ridhonya Allah terhadap ini istri, terhadap ridhonya suami. Nah, sudah dipeluk-peluk saya, waduh, yang hebat dia cium saya 5 kali Pak Bupati. Dan itu biasanya merupakan langkah Pak Ustadz untuk
berdakwah gitu ya. Nah, sahabat Dasat, ini yang banyak dilalaikan oleh dalam rumah tangga. Pak Bupati keluar, Mas Bayu keluar, saya keluar, itu kan tidak ada jaminan saya tidak mati. Tidak ada jaminan saya hidup sepanjang jalan. Ajal bisa jadi kapan datang, pulang tinggal jenazah. Bayangkan kalau tidak sempat minta ridha dan dia wafat, password untuk masuk surga itu kan ridha. Bayangkan kalau belum sempat menghafal passwordnya meninggal. Maka setiap mau keluar rumah para istri yang ada menyaksikan tempat ini, minta ridha. Dan suami, kalaupun kau bertengkar malam-malam, jangan dendam sampai pagi. Begitu sudah mau tinggalkan rumah, lupakan itu marah, lupakan itu kesalahan istri. Ini juga istri selalu kadangkala dia merasa bahwa laki-laki sumber masalah. Enggak, laki perempuan sama-sama sumber masalah. Karena ada orang bilang, itu banyak laki-laki yang selingkuh, Ustaz. Saya bilang sama jumlahnya. Ya masa ada laki-laki selingkuh sama laki-laki? Pasti selingkuhnya sama perempuan. Berarti selingkuhnya Oh, banyak, berarti sama jumlahnya. Maka benteng pertahanannya adalah agama. Nah, sebagai sebagai bupati, tentu waktu untuk keluarga pasti berubah sebelum jadi bupati. Maka kalau boleh berbagi ilmu, Pak Bupati, kita contoh Rasulullah. Rasulullah itu Mas Bayu kepala negara. Nabi itu kepala negara. Nah, maka beliau membagi waktu beliau menjadi 3. Sepertiga untuk kepemimpinan, untuk umat. Kemudian sepertiga untuk keluarga. Jadi jangan pikir Rasulullah itu tidak ada waktu untuk keluarga. Beliau dengan keluarga, dengan cucu beliau Hasan Hussein, dengan istri beliau. Dan yang ketiga sepertiga untuk Allah. Jadi ketika Pak Bupati menghadapi keluhan dalam bermasyarakat, pasti yang namanya bully, yang namanya menepati janji kampanye, yang menepati menghadapi teman yang sudah melanggar mau ditolong. Nah, ketika menghadapi hal-hal seperti ini, itulah sepertiga untuk Allah. Tidak cukup sholat 5 waktu, tidak cukup hanya Jumat, tapi ada waktu wa minal laili fatahajjat bihi. Sepertiga di akhir malam minta pertolongan kepada Allah. Quran itu hudan. Quran itu petunjuk. Tapi bagaimana seorang pejabat mau mendapat petunjuk dari Quran kalau tidak pernah buka Quran? Saya buka Quran, tapi saya tidak paham Ustadz. Ini rata-rata keluhan pejabatnya. Saya buka Quran, tapi saya tidak paham. Itulah gunanya Bapak punya staf ahli. Jangan cuma staf ahli pertanian, staf ahli lalu lintas, staf ahli PU, staf ahli garam. Tapi perlu juga staf ahli bidang agama. Maka Pak Bupati yang sangat mulia dan saya cintai karena Allah masih usia muda, cari ulama yang bisa membimbing dan selalu mengingatkan. Sudah buka itu, ambil air wudhu. Sholat tengah malam, sholat tahajud. Sudah itu, ambil Quran. Langsung aja buka. Dan pengalaman spiritual saya selalu dapati jawaban di situ. Jadi begitu ada masalah, harus ada waktu untuk buka-buka Quran. Pak Bupati ini kunjungan kerja. Ini yang saya amalkan. Saya ini kan bukan orang pondok, Pak Bupati. Jalan dari satu kecamatan ke kecamatan berikut. Di atas mobil itu pengajian ayat suci Al-Quran yang lengkap dengan terjemahannya. Karena kalau bahasa Arabnya saja kita tidak bisa ngerti. Tapi kalau ada terjemahannya, oh minimal ada informasi. Ya kan? Informasi kan pengetahuan baru. Betul. Oh ada dalam Quran ini. Oh iya. Jadi besok ketika kita rapat, oh ini saya pernah baca ini dalam Quran ini. Kepala dinas tanya ayat berapa Pak? Pokoknya ada dalam Quran. Dahsyat sekali. Jadi sebagai Pak Ustadz, petunjuk ya. bicara Al-Quran ini saya tertarik juga gitu. Ya. Kadang kan kita kalau baca Al-Quran kan kita nggak tahu artinya gitu. Ya. Dan kadang waktu kita terbatas. Hmm. Lebih baik kita baca Arabnya atau kita baca terjemahannya. Karena kadang-kadang kalau terjemahan kan kita jadi pengetahuan Ya. baru kan. Tentu baiknya kita baca Arabnya, baca terjemahannya. Tapi kalau tidak ada waktu, apalagi hanya mau mencari solusi yang seperti saya katakan tadi, buka aja terjemahannya. Makanya saya itu, Pak Bupati, saya bilang ini kan penghafal Quran menjamur. Ya.
saya bilang adik-adik sekalian, mohon maaf kalau kita berbeda ya. Itu lebih baik kamu amalkan Quran daripada hafal. Hafal pasti hilang. Nah, untuk kau dapat amalkan, jangan cuma kau hafal, tapi kau tahu maknanya. Minimal buka terjemahannya. Sayang, seribu sayang, anak-anak santri kita penghafal Quran ini, kadangkala dia tidak paham apa makna yang dia hafal. Coba kalau dia paham, dia tidak hafal 30 juz, dia hafal 1 juz saja, juz amma. Tapi dia tahu maknanya itu yang seluruh dia hafal di juz amma itu, dia bisa jadi ulama besar. Dia bisa jadi mubalik, sampai dia imam, dia juga jadi penceramah. Dahsyat Luar sekali. biasa. Pak Bupati, terakhir Pak. Apa sekarang mimpi Pak Bupati untuk Kabupaten Kendal? Ya. Dan apa aja upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk mewujudkannya? Jadi hari ini kita punya 4 pilar pembangunan yang kita sedang fokuskan di Kabupaten Kendal. Yang pertama industri, yang kedua pariwisata, yang ketiga UMKM, dan yang keempat generasi 4.0 atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi keempat ini saling terkoneksi dan ini kita upayakan dalam menggerakkan potensi lapangan pekerjaan dengan majunya industri. Terus pariwisata dan UMKM ini berkaitan tentunya. Jadi harapan kita pariwisata yang dikelola desa, pemerintah, swasta, ini kita dukung semua menjadi kawasan penunjang dari industri sehingga apabila pariwisata maju ini pelaku UMKM ini juga bisa lebih baik lagi karena UMKM ini kita fokuskan menjadi pendorong ekonomi di Kabupaten Kendal sehingga memang sekarang kita sudah membuat satgas UMKM untuk digitalisasi. Kita sudah menggandeng digital platform untuk mensupport UMKM. Tahun depan kita akan membangun UMKM Center gitu. Jadi itu adalah 4 pilar dan yang terakhir yang paling penting sebenarnya pengembangan sumber daya manusia. Jadi memang kalau saya hari ini melihat Kabupaten Kendal ini adalah gerbang utamanya Jawa Tengah yang hari ini masih belum terlihat. Karena memang memiliki potensi yang sangat baik secara geografis. Kita memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah, memiliki pegunungan yang kaya dengan alam, sehingga apabila dijalankan dengan maksimal, saya percaya Kabupaten Kendal ini akan menjadi salah satu kabupaten yang bisa menyumbang sumbangsi terbesar untuk ekonomi Indonesia. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan Pak Bupati selalu diberikan kekuatan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Tadi sudah disebutkan salah satu yang jadi pilar utama adalah SDM. Bagaimana kalau setelah ini kita ketemu dengan masyarakat Kendal, Pak Ustadz? Oke. Nah, sahabat dasar jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan segera menuju untuk bertemu dengan masyarakat Kendal yang ada di pendopo. Tetap di sini, tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Paling enak kalau yang di atas mimpi kencing, yang di bawah mimpi berhujan-hujan. Nyambung mimpinya. Jadilah pendakwah yang menghadirkan kesejukan di tanah masyarakat. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kali ini Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif akan hadir di hadapan ratusan warga Kendal untuk memeriahkan rangkaian Hari Santri. Pendopo Temenggung Bahu Rekso menjadi venue untuk Ustadz Dasat Latif memberikan petua dan motivasinya kepada sahabat Dasat mengenai tema kali ini, Santri Hebat Indonesia Kuat. Mohon berikan sambutan yang meriah dan hangat untuk Ustadz kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kabupaten Kendal? Saya selalu senang kalau lihat anak-anak santri. Kenapa begitu Pak Ustadz? Inilah masa depan Republik Indonesia. Masya Allah. Hari ini saya buat status di medsos saya. Selamat Hari Santri Nasional. Santri adalah kunang-kunang utusan Allah untuk menerangi permukaan bumi. Nah, tema kita hari ini Ustadz, Santri Kuat Indonesia Hebat. Santri yang bagaimana yang seharusnya diwujudkan dan bagaimana peranannya dalam mewujudkan Indonesia Hebat. Mohon petuahnya. Pertama, ini dulu yang harus kita tahu. Sejarah perjalanan Republik Indonesia ini
tidak bisa dipisahkan antara pondok pesantren, kiai dan santrinya. Itu dulu. Maka kita belajar sejarah perjalanan Republik Indonesia, santri adalah peran terbesar dalam merebut kemerdekaan. Belajar sejarah pasti kita tahu kita bisa merdeka karena ada anak-anak santri waktu itu dengan kiainya mengusir penjajah Belanda. Kemudian setelah itu santri kemudian saat ini tidak boleh ditinggalkan dalam mewarnai Republik Indonesia. Jadi perannya merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Karena setelah Belanda pergi, datangkan Jepang, Nippon, ya. Kemudian di situ perang lagi kita. Yang tadinya kita sudah menyatakan diri merdeka, datang lagi dengan sekutu, mau ngambil lagi kemerdekaan kita, santri lagi mempertahankan kemerdekaan. Dan setelah itu merdeka. Sekarang disebut mengisi kemerdekaan. Santri harus punya peran dalam mengisi kemerdekaan. Pertanyaan Mas Bayu tadi, gimana peran santri? Maka peran santri adalah belajar. Dahsyat sekali. Pak Ustadz, saya ingat waktu jadi santri dulu sempat 3 tahun di pesantren. Itu Pak Ustadz, masih banyak anggapan orang yang melihat santri itu konvensional alias pesantren mah pendidikan kuno. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Itu bisikan setan. Astagfirullah. Ini lihat adik-adik santri kita ini. Siapa bilang kuno ini? Cerdas. Alhamdulillah. Bicara cantik. Oh, cantik. Bicara cakep. Oh, cakep. Ya. Maka sudah saatnya kita tinggalkan stigma negatif tentang pondok. Kenapa? Karena zaman sekarang anak-anak sudah saatnya sekolah di pondok dengan nyaman. Mas Bayu lihat orang di pondok. Makannya insya Allah 100% halal. Di pondok alhamdulillah anak-anak pasti sholatnya awal waktu. Kemudian di pondok anak-anak itu pasti punya sifat solidaritas. Kenapa dia solidaritas? Satu kamar dia ber-20. Maka dia pandai berbagi tempat. Pandai memahami perasaan temannya. Pandai berbagi. Itu yang tidak dimiliki anak-anak kita sekarang. Apa itu? Kepekaan sosial. Anak-anak pondok coba lihat. Satu kamar 20 orang. Bahkan ada yang sampai 40 orang. Tempat tidurnya berlapis. Paling enak kalau yang di atas mimpi kencing. Yang di bawah mimpi berhujan-hujan. Nyambung mimpinya. Jadi memang begitu banyak sekali nilai-nilai dalam kehidupan yang bisa didapatkan dari pondok pesantren. Nah, begitu lulus nih santri kembali ke masyarakat, peranan apa yang harus dilakukan supaya tetap melaksanakan eksistensinya sebagai santri dan juga bermanfaat buat kemaslahatan? Nah, ini yang adik-adik santri ya, harus membawa pesan-pesan agama sesuai dengan khasanah Republik Indonesia yang kita kenal dengan dakwah Nusantara. Maka adik-adik sekalian ketika keluar dari pondok, tunjukkan kalian adalah santri yang rahmatan lil alamin. Semua bisa diterima oleh orang. Jadi kalau keluar Mas Bayu, kalau dia sudah keluar, dia harus bijaksana menerima perbedaan pendapat. Karena kalau dia tidak bisa menerima perbedaan pendapat, maka gagal dia menjadi misi, the messengers untuk ajaran Islam. Baik, jadi Islam itu memang rahmatan lil alamin, membawa pesan damai begitu ya Pak Ustadz ya? Jangan sampai kita keluar pondok malah menakut-nakuti orang. Karena ada juga itu penceramah. Ya, yang eksklusif, neraka tidak aja inklusif. terus dicerita. Kakak kamu bakal dibakar, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar di hidungmu. Kata anak muda, ndak usah ke masjid, dia bikin takut-takut itu ceramahnya. Maka jadilah pendakwah yang menghadirkan kesejukan di tanah masyarakat. Dahsyat sekali. Cari anak-anak santri kita yang pandai di bidang elektronik, kirim dia ke Jepang, Korea, sekolahkan dia sampai setinggi-tingginya, pulang bangun kampungmu. Kalau dia cerdas bidang ini otaknya, tapi gersang hatinya, maka dia jadi pejabat dan pada akhirnya berada pakai baju orange, tertulis tahanan KPK menghadap ke belakang.
Auzubillah min dzalik. Dipersembahkan oleh Baik, Pak Ustadz, peran dalam masyarakat tentu dimulai dari skup atau lingkup sosial yang terkecil yaitu keluarga. Nah, bagaimana seharusnya para santri berperan dalam keluarga dan keluarga yang seperti apa sih yang sakinah, mawadah, warahmah sesuai ajaran Rasulullah? Mas Bayu, saya kirim anak saya ke pondok, tentu saya mau anak saya ini baik. Maka setelah keluar dari pondok, anak di rumah supaya orang tua tidak kecewa dan kalian tidak sia-sia tinggalkan keluarga bertahun-tahun sampai ke rumah, jadilah anak yang soleh dan soleha. Itu dulu. Jangan membantah orang tua, jangan sampai menghafal Quran sampai 5 juz tapi mulutnya kotor, mulutnya kasar, mulutnya suka maki, diberitahu ibunya baru 1 kata ibunya keluar, dia sudah 10 kata yang keluar. Anak seperti ini gagal. Karena yang paling penting sesungguhnya Mas Bayu, puncak dari semua ilmu itu adalah akhlak. Nah, ada orang sekolah keluar negeri, berbeda mazhab dengan bapaknya, pulang malah bapaknya dimaki-maki. Hanya karena bapaknya meninggal istrinya dan mau takziah, ceramah di malam hari. Oh ini tidak ada pada zaman Nabi. Dia bantah bapaknya, dia lawan bapaknya dengan kalimat kasar. Saya datangi, kau belajar agama dari mana? Rugi-rugi kau habis waktumu, kau begini sikapmu. Puncak dari semua ilmu itu adalah adab. Kalau kau sama orang tuamu saja kau tidak adab, tidak ada gunanya sama itu ilmumu. Nah ini ketika keluar dari pondok, adik-adik sekalian, ini adik-adikku yang santri yang cantik-cantik dan cakep-cakep, minimal ukuran buat orang tuamu bahagia, tunjukkan akhlak yang baik. Tidak perlu lagi setengah mati ibu bapaknya bangunkan sholat. Karena sudah terbiasa sholat jamaah di pondok, maka bawalah itu. Sudah terbiasa di pondok ngaji, bawalah itu kebiasaan. Dan itu kita sebagai orang tua, melihat anak kita bagus akhlaknya, sopan santun dalam tutur kata, maka dalam hati kita, tidak sia-sia saya mencari nafkah dan membesarkan anak saya. Inilah harta saya yang aku terima di dunia dan insya Allah aku nikmati di akhirat kelak. Itulah anak soleh saudara-saudara. Ya. Ya. Pak Ustadz, setelah santri ini dewasa, membentuk keluarga, tentu nilai-nilai yang dibawa akan dilakukan atau diberikan dalam mendidik keluarga. Nah, bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya yang mungkin kan kita tahu Rasulullah keluarganya tidak semuanya muslim, ada juga yang non muslim. Ya. Nah, bagaimana cara Rasulullah mendidik keluarganya dengan cara yang benar-benar bisa kita tauladani, Pak Ustadz? Oke, baik. Di tengah-tengah kita ada bupati. Yang saya boleh kata ini makhluk pilihan Allah yang terbatas. Kenapa terbatas, Ustadz? Masih muda. Sudah jadi bupati. Rakyatnya lebih 1 juta. Alhamdulillah. Nah, itu kalau mau sukses jadi bupati, sukses dalam memimpin rumah tangga, jangan cari teladan selebriti. Jangan cari teladan tokoh politik. Jangan cari teladan tokoh-tokoh internasional dunia-dunia. Jangan. Tokoh kita yang kita teladani adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Bayu, ini saya kasih tahu. Siapa Ustaz? Nabi itu kepala negara. Betul. Bagaimana beliau membagi waktu? 1/3 waktu beliau untuk umat. Nah, Pak Bupati di Pak Diko ini 1/3 waktu untuk rakyat. Jangan 3/3 seluruhnya untuk rakyat, itu keliru. 1/3 untuk rakyat. Rasulullah 1/3 untuk umat. Dakwah, diskusi, sudah. Yang kedua, 1/3 untuk keluarga. Ada waktu untuk Hasan Hussein. Maka kita kenallah ketika Rasulullah itu sujud, ditungguinya. Nabi selesai sujud, Hasan Hussein cucu beliau selesai di pundaknya, turun, baru Rasulullah bangkit dari sujudnya. Pernah juga Rasulullah itu terlambat pergi sholat jamaah. Kenapa? Rasulullah sebelum pergi sampai ke masjid dihadang sama anak-anak, termasuk ada cucu beliau. Akhirnya lama, sahabat mau kamat, Nabi belum datang. Bilal menyusul.
Mana? Oh, Rasulullah lagi bercanda dengan cucu beliau. Sepertiga waktu untuk keluarga. Dan yang ketiga, sepertiga waktu untuk Allah. Sepertiga waktu untuk Allah ini yang penting. Untuk memohon pertolongan Allah. Seorang bupati masih muda, pekerjaan banyak. Dan saya bisa bayangkan, beban psikologis yang dihadapi Pak Bupati salah satu beratnya memimpin orang yang lebih tua dari Pak Bupati. Bayangkan kalau kepala dinas kita 50 tahun, kita 32 tahun. Apalagi kalau kepala dinas kita merasa senior, merasa lebih pintar dari kita. Agak berat menghadapi seperti ini. Tidak mungkin bisa kita dapat petunjuk tanpa konsul kepada Allah. Nah, maka harus ada waktu untuk sholat tengah malam. Nah, inilah spesialisasinya anak-anak santri. Dia selalu dibangunkan untuk sholat tengah malam. Akhirnya apa? Kuat jiwanya, kuat raganya. Panggil kepala dinas, panggil Kemenak, bermusyawarah, cari anak pondok yang cerdas, yang ahli di bidang matematika, sekolahkan sampai ke Jerman soal matematika. Tapi kalau dia pulang harus bikinkan MOU mengabdi di Kabupaten Kendal. Cari anak-anak santri kita yang pandai di bidang elektronik, kirim dia ke Jepang, Korea, sekolahkan dia sampai setinggi-tingginya, pulang bangun kampungmu. Itulah yang disebut mencintai anak santri. Jangan beasiswa hanya dialokasikan ke sekolah-sekolah umum saja. Kalau dia cerdas bidang ini otaknya, tapi gersang hatinya, maka dia jadi pejabat dan pada akhirnya berada pakai baju orange, tertulis tahanan KPK menghadap ke belakang. Auzubillah min zalik. Di pondoklah kita temukan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu anak-anak pondok. Ya. Dibangun jiwanya, betul, dibangun raganya. Anak-anak pondok kan kuat-kuat, tahan banting dia. Iya. Tapi tahan banting dalam arti bukan kuat fisiknya, karena disuruh lari, berjemur. Kuat fisiknya. Kalau dia ndak di pondok, anak-anak sekarang baru lihat petir sudah sakit. Tadi bicara soal keluarga ya Pak Ustadz. Bagaimana menumbuhkan nilai-nilai positif dalam keluarga, tentu harus dengan KDRT. Tapi bukan KDRT yang viral itu Pak Ustadz. Itu apa tuh? Bukan yang kekerasan dalam rumah tangga. Kelembutan dalam rumah tangga. Masya Allah. Betul kan Pak Ustadz? Ya. Saat ini PKK Kabupaten Kendal, fungsi PKK itu kan sebagai pendamping pemerintah daerah. Insya Allah di tahun ini kita akan menggalakkan atau mengkampanyekan tentang 20 detik peluk anakmu per hari dan bisikan doa di telinganya. Masya Allah, tabarakallah. Metro TV